Oke, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali malam hari ini kita kembali bisa bertemu, berkumpul bersama, itu satu kesempatan yang tentu saja eh, akan nggak selalu bisa kita ulangi dalam waktu dekat karena kita berjumpa dengan dua orang yang kami, menurut saya luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena kita akan berbicara tentang superfood gitu. Nggak semua itu bisa mendapat label superfood. Nanti kita akan jelajahi gitu ya. Kenapa ya, produk ini atau spirulina ya itu disebut superfood. Ngomong tentang spirulina, ya saya adalah pecinta mie gitu. Sehingga nama panggilan saya waktu kecil itu juga mie gitu. Kenapa? Karena kalau sulit makan, udah langsung dikasih mie, saya mau makan gitu. Nah, satu kali ketika jalan-jalan ke Jogja gitu, diceritai bahwa di daerah Kota Baru itu ada satu warung mie yang menyediakan mie hijau, tapi beda gitu. Maksud bedanya, nah biasanya mie hijau itu kan campurannya kalau kami di Surabaya seringnya itu adalah kalau enggak bayam atau sawi gitu. Dan biasanya kalau sudah di apa direbus gitu warnanya agak memudar nih. Nah ini konon ada satu mie hijau tapi benar-benar hijaunya awet gitu. Dan ternyata kalau makan ini tetap enak gitu. Wah, kami datang ke sana. Nyebut merek ini termasuk saya itu di Kobarjaya itu. Dan ternyata di sana ada mie spirulina Kak Siva. Jadi mie-nya itu waktu proses pembuatannya dicampur dengan spirulina. Oh, asik sekali. Jadi kalau kalau nanti ketemu seperti apa anak-anaknya gitu ya atau cucunya di rumah yang lagi ogah makan, nah ini sebenarnya siasat ini ya. Kalau apa untuk menyiasati masalah kurang gizi ini bisa juga itu. Karena semua anak kan suka mie itu rasanya kan 90% anak suka mie gitu. Kalau buatnya dicampur dengan spirulina, wah mie-nya jadi mie bergizi gitu ya. Oke. Nah, malam hari ini kita akan bertemu dengan dua sosok di balik spirulina yang akan dibahas. Yang satu adalah Bapak Dr. Nugroho Dewayanto. Pak Nuk, nanti waktu presentasinya sudah ada background Bapak atau saya ulas sekilas pendidikan beliau S1-nya Teknik Kimia UGM ya. Jelas saja Kemudian gitu. saya dapat bocoran ini dari LinkedIn S2 Teknik Kimia di University Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah ya. Kemudian saya tampilkan deh sebentar. Saya saya tampilkan. Ui, saya share. Semoga nggak bentrok jadi nanti dengan Pak Nugroho. Oke, ini ya background beliau luar biasa. S3-nya Kimia Industri, University Malaysia Pahang, ya. Dan kemudian saat ini profesi beliau sebagai dosen dan koordinator riset Pusat Studi Energi. Saya nggak tahu ini. Koordinator riset Pusat Studi Energi ngobrol tentang spirulina. Nah, ini tentu akan membuat kita penasaran nanti ya. Tapi memang beliau juga Vice Director Center of Excellence for Microalgae Biorefinery. Nah, kan spirulina juga termasuk bangsanya mikroalgae gitu ya. Oke, saya nggak akan ambil jatah waktunya Pak Nugroho terlalu banyak gitu. Silakan Pak Nugroho bisa memberi kami pencerahan-pencerahan tentang apa dan bagaimana sebenarnya spirulina ini dari sudut pandang seorang ilmuwan. Silakan Pak Nugroho, waktu dan mic kami serahkan. Oke, Matur nuwun Pak Musa, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Ya, pada malam hari ini saya cerita sedikit ya. Itu kemarin itu sempat termasuk agak dadaan juga ketika sama Mbak Uca itu bilang,
Pak, bisa 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 no, bisa bisa ngasih apa ya sekedar sharing oh, ya ya monggo gitu. Kemudian disebutkan nanti dengan Mbak Siva, oh ternyata saya reuni juga dengan Mbak Siva karena tahun 2020-an itu saya banyak main ke Gunung Batu, Mbak Siva juga main-main ke Jogja juga, dan kita membuat kolaborasi juga. Jadi kayak ya udah ketemu Hmm. reuni lagi dengan Mbak Siva di sini gitu. Oke, eh, baik, mungkin saya nggak akan berpanjang-panjang, langsung masuk ke materi aja ya. Saya mohon untuk bisa menampilkan ya kepean lah kalau bahasa Jawanya ya, karena kalau nggak pakai slide itu kadang ngomongnya ngalor ngidul nggak karu-karuan itu. Ya, tipikal tipikal dosen kan pakai 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 slide senengannya gitu ya. Oke. Oke, apakah sudah ya sudah masuk ya? Siap. Sebentar. Heeh. Oke, ada. Mungkin di zoom lagi, digedein dikit lagi kalau memungkinkan. Ya. Tapi sudah kelihatan sih sebenarnya. Oke. Sudah sudah Zoom sekarang, Pak Musa? Ah, cakep. Oke, oke, baik. Nah, eh, ini halaman judulnya ya. Tadi mungkin sedikit disampaikan oleh Pak Musa ya. Saya di Pusat Studi Energi, tapi juga di Mikroalgae. Nah, nanti di belakang akan ada ceritanya kenapa kok energi kok ya mikroalga dan sebagainya. Itu karena nanti memang ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Gitu. Nah, sekarang kita cerita kembali kepada apa ya kepada masalah utama yang akan kita bahas di sini adalah tentang superfood gitu. Artinya tentang sumber pangan di situ. Nah, sebelumnya karena tadi saya diminta untuk menyampaikan dari background apa ya keakademikan ya, mungkin perlu saya perkenalkan terlebih dahulu ya mikroalga ini apa ya. Mikroalga itu kalau dari bahasanya kan sudah jelas, mikro itu kan kecil ya. Nah, di sini mikroalga itu adalah mikroorganisme yang bersel tunggal ya. Artinya apa? Satu kesatuan makhluk itu hanya terdiri dari satu sel di situ. Nggak seperti kita akan akan jutaan sel, nah itu cuma satu sehingga dia akan sangat kecil. Kemudian yang berikutnya, ciri yang berikutnya itu dia memiliki klorofil atau bisa dibilang sebagai zat hijau daun seperti halnya tumbuhan-tumbuhan yang lain, sehingga dia memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis atau berproses melalui hijau daunnya itu memasak untuk menghasilkan biomasa nanti. Nah, kemudian tentang mikroalga sendiri itu di mana sih dia ada hidupnya? Dia itu adalah organisme perintis ya. Artinya itu termasuk nenek moyang kita di sewaktu bumi diciptakan sebagainya itu mungkin makhluk yang pertama kali muncul salah satunya adalah mikroalga ini. Jadi kita bisa temukan dia di mana saja. Di kawah gunung berapi, di kutub selatan dan sebagainya. Tetapi memang yang terutama itu ketika ada air di situ, ya, di wilayah perairan. Ya. Jadi kalau kita kita apa ya ketika kita mempelajari ke situ itu memang ada beberapa mikroalga yang dia itu memang bisa hidup di kondisi yang sangat ekstrim di sini. Tapi nanti kita tidak akan bicara yang ekstrim-ekstrim lah karena kita bicara apa yang ada di sekitar kita saja. Ya. Tadi saya sebutkan ya salah satu kemampuan istimewa mikroalga itu adalah melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Itu adalah salah satu siklus hidup, aktivitas hidup makhluk khususnya kalau di darat itu adalah tumbuhan ya untuk mengolah sumber daya yang ada di sekitar mereka itu menjadi biomasa. Kalau biomasa itu kalau istilah kita ya seperti daging atau otot lah gitu. Ya, jadi kumpulan kumpulan massa di situ ya yang diakumulasikan di dalam tubuh dia. Jadi proses fotosintesis itu dia akan membutuhkan karbon dioksida, kemudian juga air, kemudian juga bahan makanan di situ. Dan dibantu dengan cahaya. Jadi empat hal ini harus mutlak ada. Kemudian diproses melalui reaksi kimia di dalam sel, ya, itu akan menghasilkan biomasa atau bahasa awamnya daging lah itu, dan oksigen atau udara yang akan dilepaskan ke udara oksigen itu. Nah, biomasa itu apa sih sebenarnya? Nah, biomasa itu ya seperti apa? Itu adalah bagian dari makhluk hidup dan kandungannya itu adalah biasanya terdiri dari ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ini ada
yang namanya metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah semacam senyawa-senyawa khusus yang jumlahnya itu nggak banyak, tetapi dia itu memiliki keistimewaan tersendiri. Ya. Contoh ya, kalau katakanlah misalnya ada senyawa-senyawa aktif ya, kalau kita punya kopi ya, itu kan ada kafein di situ yang bikin kita semangat, nggak ngantuk dan sebagainya. Dan dan biasanya rempah-rempah itu dia akan memiliki satu senyawa khusus. Nah, di biomasa mikroalga seperti itu juga. Dan itu salah satu fungsinya adalah nantinya efeknya adalah akan memberi ciri khas kepada mikroalga itu sendiri. Nah, biasanya mikroalga itu akan dipisahkan atau dikategorikan berdasarkan zat warna yang dihasilkan sesuai dengan warnanya. Secara umum ini ada empat ya. Saya akan bicara dari sisi awam saja ya. Nah, mikroalga itu ada yang warnanya biru, kemudian hijau, hijau kebiruan, merah, kemudian coklat, ada juga yang kuning dan sebagainya. Nah, itu adalah karena mereka menghasilkan pigmen atau metabolit sekunder tadi yang akhirnya akan memberikan ciri khas kepada warna dia. Contoh misalnya ya, ada satu mikroalga namanya Hematococcus. Dia akan menghasilkan pigmen yang namanya senyawa aktif yang namanya astaxanthin. Nah, dia akan memberikan warna merah sehingga ketika dia itu sudah apa ya istilahnya sudah menua, maka dia akan berubah menjadi warnanya menjadi merah menyala. Atau juga yang kita bahas sekarang ini spirulina. Itu kan Mbak Sifah nyebutnya sebagai blue green ya, blue green alga. Artinya apa? Warna dia itu akan hijau ke biru-biruan. Penyebabnya apa? Karena dia memiliki klorofil yang akan membawa warna hijau. Terus kemudian dia juga memiliki senyawa aktif yang disebut sebagai vicocyanin. Nah, vicocyanin itu ada kata sian. Sian itu kan warnanya adalah suatu warna yang biru ya, warnanya semacam warna biru. Maka namanya pun adalah cyanophyceae atau cyanobacteria di situ. Itu disebut sebagai blue green algae. Ya itu jadi penggolongannya memang kebanyakan berdasarkan pada warna dia itu apa. Nah, tentang spirulina itu sendiri, itu apa? Ya secara umum bisa kita sebut bahwa itu adalah algae yang berwarna biru dan hijau atau algae biru hijau. Blue green algae itu adalah spirulina. Di mana kita bisa jumpai? Nah, spirulina itu bisa kita jumpai di perairan, baik itu di air tawar maupun di air asin. Kalau nanti bapak-bapak ibu sekalian itu pergi ke Gunung Pati ke tempatnya Mbak Siva itu akan bertemu dengan spirulina yang hidupnya di air tawar. Air tawar ya, Mbak Siva ya di tempat jenengan ya. Betul, Pak, betul. Ya itu. Tapi ketika nanti bapak ibu sekalian main ke UGM, terus ke Center of Excellence Microalgae Biorefinery, maka bapak ibu sekalian akan menjumpai mikroalga yang dia itu hidup pada kadar garam antara 1 sampai dengan 2%. Ya, jadi air payo atau cenderung ke arah sedikit asin. Nah, keistimewaan yang lain adalah biomasa spirulina itu dia mengandung protein yang tinggi di atas 50, bahkan bisa sampai 70 dan sebagainya. Nanti akan kita lihat perbandingan kadar protein pada spirulina dan pada bahan makan yang lain. Kemudian juga mengandung senyawa aktif, tadi sudah disebutkan, vicocyanin, yang dia memberikan kesan warna biru tadi, ya. Fungsinya juga banyak, antioksidan, anti kanker, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di era sekarang, itu spirulina sudah sangat lazim dibudidayakan, dikultivasi, baik itu dalam kolam terbuka maupun photobioreactor. Monggo nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Musa, kalau Desember mau main ke Semarang, nah itu nanti akan bisa melihat seperti apa. Dan itu nanti Mbak Syifa bisa cerita lebih banyak tentang hal tersebut. Ya. Nah ini kandungan protein yang saya bilang tadi. Sungguh mengejutkan ya, karena ternyata spirulina sendiri dibandingkan dengan katakanlah makanan-makanan yang kita anggap berprotein tinggi, ternyata lebih tinggi. Ya. Kita lihat di sini ya, misalnya ya, telur.
telur itu cuma 47%. Daging malah cuma 22%. Kedelai 36%. Padahal kita selalu berpendapat bahwa wah, tempe itu proteinnya tinggi, tapi ternyata cuma 36%. Keju 36% juga. Nah, spirulina berapa? 65%. Jadi nyaris 2 kali lipatnya proteinnya tempe. 3 kali lipat proteinnya daging atau ikan atau ayam. Yang mendekati ya telur itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, salah satu alasan mengapa dia disebut sebagai superfood adalah ini. Tingginya protein ini. Nah, protein itu sendiri fungsinya apa sebenarnya? Nah, protein itu adalah zat pembangun. Dia tugasnya adalah membangun, memperbaiki, mengembangkan, membangun sel-sel tubuh, menambah jumlah sel tubuh, mereparasi sel-sel tubuh yang di tempat kita. Sehingga spirulina ini sangat cocok sebenarnya kalau kita pakai untuk recovery. Jadi kan barusan sembuh dari sakit dan sebagainya, butuh asupan protein yang banyak untuk apa ya? Untuk mereparasi kembali sel-sel tubuh Anda. Atau ketika misalnya kita seorang yang memiliki pekerjaan fisik yang luar biasa, keras ya. Atau katakanlah contohkan saya ya. Saya salah satu hobi saya adalah olahraga luar ruangan, khususnya lari gitu. Ketika saya lari dalam jarak jauh 10-20 km dan sebagainya, itu sel-sel tubuh itu banyak yang mengalami kelelahan. Nah, salah satu cara tercepat untuk recovery ya kita berikan asupan protein yang tinggi. Termasuk juga kalau kita mau membentuk tubuh. Kalau kita lihat ya, binaragawan dan sebagainya itu kan mereka harus memakan protein tinggi. Biasanya mereka akan makan telur. Saya pernah dengar cerita kalau si siapa Adi Rai itu konsumsi telur sehari itu bisa sampai 25 sampai dengan 50 telur. Gitu. Itu sebenarnya bisa sih disubstitusi dengan spirulina ini karena ternyata protein justru lebih tinggi. Nah kemudian selain protein apa lagi? Semua asam amino esensial. Asam amino itu sebenarnya protein juga dan bentuk tertentu disebut esensial kenapa? Dibutuhkan oleh tubuh. Jumlahnya sedikit sekali, dibutuhkan tubuh jumlahnya sedikit. Tetapi dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri jika harus ada asupan dari luar. Nah, spirulina punya itu. Kemudian vitamin, ya, B1, B2, B3, vitamin A, dan ada mineral di situ, zat besi, magnesium, kalsium, zinc, dan sebagainya. Ya memang jumlahnya nggak banyak, tapi ada di situ dan sudah memenuhi kecukupan. Asam lemak esensial, omega 3, omega 6. Kemudian ada juga pigmen yang saya sebutkan tadi. Nah ini ada beberapa penelitian yang menyatakan kandungan dari spirulina itu apa. Bisa dilihat ini banyak sekali. Ada asam folat juga yang dulu sempat populer oleh bapak Wapres kita disebut sebagai asam sulfat. Ada di sini juga. Artinya apa? Ibu-ibu hamil dan sebagainya itu memang juga bisa melakukan menggunakan ini sebagai salah satu nutrisi tambahan dia. Otomatis kalau kita mau menyambungkan ini dengan katakanlah misalnya yang berkaitan sekarang pengentasan stunting, MPG dan sebagainya ini sebenarnya masuk gitu lah. Tinggal bagaimana kita bisa membisiki yang si pembuat keputusan itu untuk bisa memasukkan spirulina itu dalam salah satu skema untuk pemberian makanan bergizi karena memang proteinnya sangat tinggi di sini dan kandungan nutrisinya juga sangat lengkap. Manfaatnya ya meningkatkan daya tubuh karena dia memiliki ada juga beta glukan di situ yang sebagai imunomodulator ya menurunkan kolesterol dan gula darah dan sebagainya banyak sekali di sini ya. Saya akan nggak akan sebutkan satu persatu karena saya di sini sebagai akademisi ya berbicaranya based on evidence ya. Artinya apa? Artinya yang saya tuliskan di sini itu silahkan bisa dicari jurnal-jurnal ilmiahnya ya. Itu sudah banyak sekali ya. Artinya kan perbedaan antara kami dari akademisi kan kami ada evidence dulu baru kami ngomong. Kalau bakul jamu, sorry, obat itu dia akan kasih dulu ke orang, kemudian orang itu membuat
testimoni. Nah ini bisa kita buktikan dari dua arah sebenarnya gitu. Kami dari akademisi akan melihat bukti-bukti empirisnya seperti apa. Nah, setelah itu kemudian akan diformulasikan. Nah ini contoh dari beberapa karya ilmiah penelitian-penelitian yang terkait dengan spirulina dengan keberadaan dia sebagai superfood gitu. Ini hanya contoh kecil ya. Kalau kalau kita nyari di nyari di web yang atau mesin pencari yang berbasis pada karya-karya ilmuwan seperti misalnya Google Scholar, Scopus dan sebagainya itu ketika kita mengetikkan itu sudah ratusan atau bahkan ribuan artikel yang meneliti tentang itu. Jadi bagi saya, opini saya sebagai academician, superfood yang dilekatkan pada spirulina itu dengan evidence kandungan protein yang sangat tinggi, terus kemudian juga adanya kelengkapan asam lemak esensial dan juga asam amino esensial yang ada di situ, vitamin dan sebagainya, itu memang layak dia disebut sebagai itu. Ya. Nah, kemudian sebenarnya potensi mikroalga itu sendiri itu selain sebagai makanan itu juga banyak sekali. Kalau tadi misalnya spirulina memang fokusnya ke food karena dia memang superfood ya. Ini yang saya lakukan di UGM saat ini terkait dengan tugas saya di Center of Excellence Microalgae Periphery Concept. Konsepnya seperti ini ya. Kita ada kultivasi alga di sini. Kan butuh CO2. Nah, CO2 ini kita coba injeksikan dari emisi yang ada di pabrik dan sebagainya. Kita sudah melakukan beberapa di sini, kita injeksikan untuk memenuhi kebutuhan CO2 di sini. Kemudian air yang dipakai untuk kultivasi ini adalah kita pakai wastewater. Ya. Kita pernah coba menggunakan palm oil milling effluent atau limbah dari pabrik kelapa sawit, kemudian limbah dari pabrik bioetanol, kemudian juga limbah dari industri tahu di sini, itu memang bisa dipakai dan bisa mengurangi penggunaan pupuk. Nah, kemudian juga salah satu kebutuhan yang utama itu adalah pupuk atau nutrisi ini. Nah, nutrisi ini kalau kita menggunakan nutrisi yang sering dipakai di lab itu ya tekor. Sehingga kita melakukan semacam optimasi dengan nutrisi-nutrisi yang bisa kita dapatkan di pasaran misalnya. Misalnya dengan menggunakan pupuk-pupuk yang bisa dipakai oleh petani. Nah, masing-masing masing-masing pengkultur alga tentunya memiliki eh, komposisi nutrisi yang berbeda juga. Nanti bisa ditanyakan asal ini kepada Mbak Siva, beliau lebih paham mengenai kondisi di lapangan. Termasuk juga kita mencoba untuk menggunakan, nah ini salah satu risetnya dari Mbak Rosa ini ya tentang penggunaan ekoenzim di dalam kultivasi mikroalga dan kelihatannya hasilnya cukup mengembirakan ya. Setidaknya untuk Mbak Rosa pribadi sendiri itu bisa meluluskan beliau untuk mendapat gelar master lah di Fakultas Teknik gitu ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan biomasa itu akan kita panen, kemudian dia akan menghasilkan itu tadi bisa dipakai untuk makanan superfood tadi. Tapi bisa juga misalnya yang untuk grade yang lebih rendah bisa dipakai untuk pakan ternak, bisa dipakai untuk pupuk. Dan semua riset itu ada. Kalau saya bilang di UGM semuanya itu ada. Ya, untuk pakan ternak dan sebagainya, teman-teman dari perikanan dan dari peternakan sudah pernah melakukan, ya pupuk juga, kemudian sebagai sediaan farmasi juga, ya, kemudian juga sebagai fitofarmaka. Nah, kemudian ada juga yang khususnya di sini sebagai bahan bakar, sebagai biofuel. Nah, ini mengapa saya sekarang ada juga di Pusat Studi Energi, salah satunya adalah untuk ini, untuk mengoptimalkan mikroalga ini nanti sebagai salah satu sumber bahan bakar di masa depan. Karena menurut peta jalan itu sekitar tahun 2035-an ke atas itu nanti mikroalga dan makroalga menjadi salah satu sumber energi yang akan diandalkan di Indonesia. Nah, terjawabkan pertanyaan kenapa saya ada di Pusat Studi Energi ya karena memang ini nantinya juga akan mengarah ke
sana. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Musa, nanti bisa disambung dengan diskusinya ya. Waktu saya kembaliin Pak Musa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Nugroho. Kak Siva semoga tadi nggak dengar ya, janji bahwa nanti bisa jadi master tuh. Ke Kak Siva, sorry Kak Rosa. Kak Rosa. Oke, Kak Siva. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Nugroho bahwa ini memang potensinya banyak sekali. Pak Nugroho sendiri memang banyak mengembangkan juga sebagai energi terbarukan nantinya ya, alternatif energi terbarukan. Nah, sekarang bagaimana tentang kalau ini dijadikan sebagai superfood? Kenapa disebut superfood? By the way, mungkin ada sekalian nanti pertanyaan tadi dari Ibu Luli di Bandung bahwa tahun 70-an Luli itu pernah makan chlorella gitu. Sama enggak sih sebenarnya chlorella dengan spirulina gitu ya? Kalau dari gambar yang tadi disajikan oleh Pak Nugroho, kelihatannya beda beda spesies mungkin ya. Tapi satu 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 keluarga besar mungkin begitu. Saya nanti Kak Siva silakan tolong dibantu untuk dijelaskan. Dan satu lagi mungkin kalau mau sekalian disenggol di Indonesia sendiri ini kan juga lagi demam pembahasan tanaman di Indonesia yang jadi superfood yaitu kelor. Bagaimana juga perbandingannya gitu ya. Nah, ini beberapa titipan. Silakan Kak Siva, waktu dan mic kami serahkan ke Kak Siva. Oke, izin bentar. Izin saya share screen sudah kelihatan ya, Pak? Bagus. Oke. Oh, ini bisa tampil begini juga. Dia ngarek nom ini memang ya anak muda ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nabudaya, salam kebajikan. Sudah terima kasih banyak pada Pak Kara ya telah mengundang saya untuk sharing terkait dengan apa yang saya cintai yaitu spirulina gitu ya. Jadi saya akan sharing terkait dengan spirulina. Makasih Pak Musa, Rosa dan juga mungkin tadi Pak Nugroho ya. Ya, katanya kita lagi reuni gitu. Insya Allah kita ketemu lagi semoga Pak dipertemukan gitu ya. Dan, jadi sekali ini saya kan mungkin tadi Pak Nugroho bahas secara evidence base gitu ya, kalau saya berdasarkan dari pengalaman yang sudah kita lakukan di industri kurang lebih selama 5 tahun di Albitech gitu ya. Kita berdiri sudah 5 tahun gitu, jadi kita akan ngomongin karena temanya saya lihat di poster tuh terkait dengan superfood green and blue spirulina, rahasia bugar dan awet muda. Wah, makanya nanti saya mungkin agak bahas itu dikit gitu ya, gimana terbugar, sehat, dan juga awet muda gitu ya. Tapi intinya adalah saya ngobrolin tentang the future of health and wellness karena akhir-akhir ini mungkin, kita nggak hanya cuma ngomongin sehat, tapi orang-orang pengen juga, well-being gitu ya, kalau bisa juga, sekaligus, kita juga bisa hidup sehat dan juga tenang gitu. Nah, spirulina salah satunya. Nah, oke. Sorry, saya next. Nah, sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu mungkin saya cerita dulu ya bahwa hari ini siapa sih yang nggak suka makan gitu ya. Kayak semua orang itu sudah menjadi kebutuhan pokok ya gitu kalau ngomongin tentang food gitu. Tapi sadar nggak kalau makanan yang kita makan ternyata selama ini food systemnya tuh broken atau lagi bermasalah gitu. Bapak Ibu misalnya hari ini tadi Pak Musa cerita makan mie gitu ya. Ternyata ya kurang sehat gitu ya. Begitu menemukan spirulina merasa karena, oh lebih sehat gitu ya. Tapi kalau ngomongin, food system kita emang saat ini broken. Kita lihat ya mulai dari, sayur sampai dengan ke atas gitu ya, GMO, kemudian banyak, juga fillernya, terus sekarang ultra processed food dan lain sebagainya itu yang, banyak kita konsumsi dan itu mau nggak mau karena kita juga kadang membutuhkan kecepatan, seperti itu. Nah, selain itu juga kita lihat bahwa carbon footprint dan juga food resource lainnya juga nggak baik gitu ya, sehingga pestisida dan yang terjadi akhirnya apa, penyakit di dalam diri kita sangat banyak gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu, zaman Pak Musa gitu ya, mungkin masih, masih apa namanya, masih sedikit penyakit ya Pak. Kalau sekarang anak kecil-kecil aja tuh sakitnya udah banyak. Kenapa? Karena memang makanan kita sudah sangat-sangat, rusak gitu. Nah, di sinilah kami percaya di Albitech bahwa tanpa ada proper nutrition, tubuh kita tuh nggak bisa memproduksi sel yang sehat gitu. Nah, salah satunya, spirulina ini sebagai salah satu yang bisa membantu untuk memproduksi sel sehat. Karena 1 gram setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Dan ini yang menyatakan adalah NASA bukan saya, dan ini sudah approve as a WHO, NASA dan juga FAO
as a future food. Kenapa? Bapak Ibu coba bayangin ya kalau NASA mungkin ke luar angkasa gitu ya, bawa rendang gitu ya, pesawat olah-aliknya yang ada nggak jadi makan mereka ya gitu. Jadi ini termasuk makanan yang komplit karena memang punya protein gitu ya, terus punya magnesium, punya iron, potasium gitu ya, juga punya kandungan yang lebih komplit seperti itu. Nah, ini mungkin saya nggak akan jelasin secara saintifik, tapi lebih saya pengen menegaskan lagi gitu. Selama ini orang tahu spirulina tadi di pertanyaannya adalah, ini kayaknya sama ya sama chlorella gitu, padahal, berbeda. Nah, yang sering kali saya pengen tegaskan gitu ya, bahwa spirulina itu cyanobacteria, ganggang hijau biru, bukan alga hijau gitu. Jadi dia sebenarnya yang bikin boosting dan manfaatnya sangat banyak, itu adalah karena dia punya hijau birunya, vicocyaninnya gitu. Nah, ini menyebabkan dia banyak sekali manfaatnya untuk anti cancer gitu ya, kalau, chlorella itu kebanyakan klorofil, seperti itu. Nah, ini yang penting ya, rahasia sehat dan awet muda dengan spirulina gitu ya. Apakah spirulina bisa membuat sehat dan awet muda? Bisa gitu, karena memang spirulina penggunaannya banyak Bapak Ibu, jadi bukan Maaf hanya Kak Siva, interupsi sebentar. Apakah sebenarnya Kak Siva sudah menggerakkan slide-nya? oh sudah dari tadi Pak? Nggak kelihatan ya? Oh, iya. Oh Nggak sorry gerak sorry tuh. sorry. Oke oke oke, ini kelihatan? Nah, ini udah pindah. Oke, Ya. ya. Oh, oke ya udah kayaknya bisanya gini ya, apa saya salah share screen ya? Oke, udah bisa Pak? Ya, Udah gini aja. aman. Oke, ini saya udah bergerak ke 4 slide kebetulan. Oh iya terus, jadi, kalau bicara bisa nggak sih spirulina bikin sehat dan awet muda? Bisa gitu ya, karena kalau bicara soal proses penuaan itu disebabkan ada 3 hal, radikal bebas, inflamasi kronis, sama penurunan metabolisme seluler gitu ya. Radikal bebas apa? Kerusakan sel kita gitu ya, mungkin kalau yang masih muda tiba-tiba berkerut gitu ya, atau mungkin, juga, kita terlalu banyak di luar yang ternyata apa, UV-nya sangat tinggi gitu ya, metabolisme kita juga nggak baik karena kita makan yang nggak sehat tadi. Nah, gimana spirulina bisa bekerja? Dia sebenarnya bisa melakukan menetralkan radikal bebas, Pak, melalui antioksidan karena antioksidannya, tinggi, dia punya vicocyanin, klorofil, dan juga beta karotin. Dan yang paling penting, spirulina ini punya 18 asam amino gitu. Ini yang nggak banyak dimiliki oleh, apa namanya, superfood lain gitu. Terus dia juga bisa meningkatkan produksi kolagen. Nah, buat ibu-ibu nih yang biasanya kan beli kolagen mahal sekali ya. Nah, ini bisa meningkatkan produksi kolagen dan juga elastin. Nah, dia juga meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Daya tahan tubuh kenapa? Karena memang kita ada apa namanya, riset gitu ya kalau misal minum kopi misal bisa tahan 2 jam gitu ya, meleknya pakai spirulina bisa lebih lama lagi gitu karena memang, energinya jadi nambah gitu. Terus kemudian, dia menyeimbangkan mikroba di dalam usus. Jadi selama ini kenapa sih kita banyak sakit, ternyata mikrobiom kita itu belum seimbang gitu. Nah, butuh keseimbangan salah satunya dengan spirulina ini. Nah, saya jelaskan tadi bahwa spirulina itu, ganggang hijau biru. Jadi ada birunya gitu ya dan temanya karena hijau biru gitu ya. Apa sih bedanya hijau dan biru? Bapak Ibu sebenarnya yang hijau ini adalah, versi original. Jadi karena kami budidaya spirulina, originalnya itu warnanya hijau, kelihatannya hijau. Tapi kalau dilihat lagi, itu sebenarnya ada birunya, tapi sedikit gitu ya. Nah, kandungan utamanya kalau di hijau dia punya protein 60-70%, vitamin B, kemudian beta karoten dan juga klorofil gitu. Nah, manfaatnya itu lebih energi, memperbaiki sel, detoksifikasi gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu misal makan yang green gitu ya atau yang original itu sebenarnya sudah mendapatkan manfaat dari vicocyanin karena di dalamnya mengandung vicocyanin. Nah, cuman kalau mau boosting ngambil antioksidan aja, kami melakukan ekstraksi dengan ekstraksi si blue spirulina ini gitu ya dengan ekstraksi ini, jadi nanti warnanya biru dan vicocyanin ini antioksidan kuat yang hanya dimiliki spirulina warna biru dan itu lebih kuat dibandingkan vitamin C dan E yang dapat menangkal radikal bebas. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang banyak masalah nih tentang radikal bebas, vicocyanin ini bagus gitu. Ini berapa kandungannya Bapak Ibu kalau hijau ya ini komplit sekali mulai dari, kita lihat proteinnya gitu ya, protein di kami kurang lebih ada sampai 57% gitu ya. Kemudian, kita lihat juga di sini ada vitamin C, eee eee, punya juga beberapa vitamin di sini dan juga yang penting 18 asam amino. Ini kalau vicocyanin kita fokusnya di antioksidannya, ini kurang lebih kalau di dalam 50 ya, atau per serving-nya 1 gram gitu, dia mengandung 110 miligram dari vicocyanin itu sendiri. Nah, kalau ngomongin soal spirulina, Bapak Ibu mungkin
nggak asing karena mungkin ada beberapa yang mungkin, tahu spirulina sebagai masker, spirulina sebagai pakan ikan, kayaknya mungkin bapak-bapak biasanya kalau pelihara koi, "Ya itu kan buat pakan ikan, kenapa saya harus makan?" Gitu kan ya. Jadi, itu juga yang saya alami di awal ya, karena ketika kita, ngedukasi tentang spirulina, itu biasanya orang-orang, kayak, "Oh ya ini kan bisa buat apapun, tapi safe nggak sih untuk kita makan? Atau ini bukannya bukan masker aja?" Gitu ya. Nah, di sinilah ada regulasi tentang spirulina. Jadi spirulina ini kalau di apa namanya, di halal dia termasuk nggak kritis karena lebih sederhana gitu ya. Kalau BPOM dia masuk kategori sayuran kering. Nah, yang paling penting adalah SNI, mungkin saya perbesar aja ini kecil ya. Jadi, kalau di SNI ini SNI adalah Standar Nasional Indonesia, Albitek sedang ongoing di sana, sekarang sedang, dibantu sama BSN, kita membantu untuk kita pengen jadi yang pertama di Indonesia untuk dapat SNI tentang spirulina gitu. Nah, spirulina ini ada, suplemen, kosmetik, dan juga pakan ikan, Bapak Ibu. Nah, yang saya maksud di sini, Albitek itu kategorinya di suplemen atau food grade gitu ya. Ini beberapa kandungannya gitu ya, misalnya kadar proteinnya minimal di 50, kemudian kadar air, kadar lemak, terus cemaran mikrobanya juga dia lebih, rentan dibandingkan kalau pakan ikan dia nggak punya spesifikasi yang lebih, sulit gitu. Nah, sehingga kalau misal Bapak Ibu tahu beli spirulina untuk feed grade gitu, apakah beli makan? Kalau saran saya enggak, karena itu masuk grade, grade ikan ya gitu. Jadi nggak boleh naik ke kosmetik ataupun suplemen. Tapi kalau suplemen dia, turun itu boleh, seperti itu. Dan itu harga juga akan mengikuti. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya, apakah, semua spirulina gitu ya, itu aman? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kadang kita nggak tahu asalnya dari mana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata, spirulina juga mengandung yang namanya microcystin, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu yang berbahaya gitu ya, karena memang ini bisa, apa ya, toksik gitu ya, toksik kemudian, kebanyakan spirulina di Indonesia itu diimpor dari China gitu. Nah, terus di sinilah Halbitek ada gitu ya sebagai spirulina lokal freshwater dari Indonesia gitu ya, yang terhindar dari microcystin. Nah, kita punya tagline sebagai Indonesian Freshwater Spirulina ya. Jadi kita, mendeklar kalau di Hawaii punya Hawaiian Spirulina, kita harusnya punya Indonesian Freshwater Spirulina. Kenapa? Karena kita punya tropical season yang sangat cocok gitu ya, sehingga kita harus membranding juga negara kita kalau kita punya spirulina. Nah, Albitek kita lahir di tahun 2020 Bapak Ibu, jadi, kita lahir waktu Covid, tapi alhamdulillah kita masih sehat sampai hari ini gitu ya. Visi kita, sederhana sebenarnya untuk menjadi the best nutrition for every living thing. Kalau dalam SDGs, no one left behind. Jadi di Albitek kami nggak pengen ada satu pun yang tertinggal karena memang di Spirulina sendiri banyak yang bisa kita bantu. Manusianya bisa sehat, hewannya juga bisa lebih, apa namanya, sehat dikonsumsi gitu ya, dan tanamannya juga bisa lebih sehat karena bisa digunakan untuk biofertilizer. Cuman kali ini saya akan lebih fokus bahas tentang makanan. Nah, ini histori kami tahun 2018 sampai 2025, alhamdulillah kita sudah tersertifikasi 7 sertifikasi full standar. Kita juga sudah ekspor ke Korea dan juga Vietnam, terus kita ongoing juga ke Jepang gitu ya dan, Afrika, kita sedang discuss juga ke Afrika. Ini beberapa produk kami dan juga scale up kami sampai tahun 2025. Nah, di Albitek kami bukan hanya fokus soal, "Oh ini spirulina bagus," gitu. Karena kita pengen, semuanya apa ya, istilahnya kita nggak bisa nih, spirulinanya aja bagus tapi ternyata alamnya kita rusak gitu ya. Sehingga kita, meyakini bahwa spirulina ini salah satu makanan yang sustainable gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Nugroho sudah menjelaskan bahwa, wah proteinnya ternyata lebih tinggi gitu ya dibandingkan telur dan juga daging. Kalau saya akan bahas terkait dengan sustainable-nya. Spirulina ini panennya cuman 1 sampai 2 minggu Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu misal makan beef gitu ya, itu butuh 1,5 tahun ya, nggak mungkin kecil nanti balibul, batibul ya gitu. Atau mungkin, legum gitu ya 2 sampai 3 bulan gitu ya. Jadi lebih lama kalau spirulina ini istilahnya lebih cepat sehingga sustainable-nya lebih apa ya, lebih sustainable seperti itu. Water consumption-nya juga lebih rendah gitu dan juga land per use-nya juga termasuk lebih rendah dibandingkan dengan beef dan juga legum. Ini yang kami lakukan di Albitek. Kami di Albitek, semuanya kami proses secara jadi satu di apa, di satu lingkup ini di ruang
di ruang lingkup namanya kita ada di Gunung Pati gitu ya, kita zero waste production, kita gunain Pome Nutrition juga dan juga melakukan carbon capture storage karena seperti tadi yang dijelaskan Pak Nugroho ya, bahwa kami juga melakukan fotosintesis dengan spirulina tersebut gitu. Dan kita bisa dibilang, yang pertama di Indonesia untuk integrated production dengan renewable energy dan juga pertanian berkelanjutan. Jadi di sekitaran Albitek kami juga punya bertani lah Pak, saya jadi bertani banyak, ikan, terus saya juga punya kebun-kebun yang saya rawat dengan biofertilizer-nya dari spirulina gitu ya. Terus high productivity kita bisa absorb karbon dioksida hingga 30% dan juga produksi sepanjang tahun karena negara kita nih kaya raya gitu ya, harusnya kita justru kalau saya masih meyakini Indonesia harusnya bisa nomor satu di dunia, seperti itu. Nah, ini transformasi yang pengen kita lakukan, transformasi ketahanan pangan berbasis spirulina, bukan hanya, spirulina di apa namanya, istilahnya, di food gitu ya, kita punya grade A, B, C seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya, ini beberapa produk kami gitu, kita punya apa, green, kemudian kita punya blue, kita punya, biskuit, kita punya, apa, suplemen juga, apa itu, kapsul, cuman saat ini kami lagi fokus blue dan juga green, kita punya skincare, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, kalau saat ini kami sebenarnya fokus ke ini aja, Bapak Ibu bisa cek di kita punya Tokopedia, Shopee, dan teman-temannya gitu ya, kita punya, spirulina powder ini kita ngedukasi untuk, bisa naruh ke smoothies, jus gitu ya. Yang biru ini bisa langsung diminum, terus kita juga punya, ini biasanya untuk orang-orang diabetes kalau Spirulife, terus ini biskuit spirulina, kopi, dan juga ini beberapa variannya. Nah, ini juga yang kami lakukan, kita melakukan circular economy dan community empowerment di Albitek gitu ya. Jadi kami ngedukasi kurang lebih 100 lebih di desa gitu ya, untuk increasing awareness, tentang apa namanya, tentang, health ya, health dan juga, terkait dengan spirulina ini di desa gitu ya, kita kerjasama dengan Australia Awards, BRIN, dan juga, pemerintah Kota Semarang gitu. Ini belum ada MBG Bapak Ibu, jadi kami waktu itu, ke sekolah-sekolah gitu ya, bagiin biskuit ya untuk bisa, meningkatkan nutrisi yang ada di sekolah. Dan kurang lebih 1.000 lebih, siswa, mahasiswa umum yang datang ke Albitek, kami juga buka program namanya Visit Farm untuk orang-orang tahu tentang bagaimana bisnis hijau, tentang bagaimana spirulina bisa dibudidayakan dan asli Indonesia gitu. Ini 27 kolaborasi, kita punya 2 UMKM yang kita bina. Ini beberapa pameran yang sudah kita ikuti di nasional maupun internasional dan ini sertifikasi dan juga staf kami saat ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau kami di Albitek gitu ya ngomongin spirulina, kami sebenarnya visinya bukan buat kami sendiri karena kami pengen membuat the bring best Indonesian superfood from local farm to global market gitu. Ini beberapa kolaborator kami, award dan juga, membership kami baik di Eropa maupun di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Musa, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Siva. Ya. By the way teman-teman sekalian bahwa ini Upakara ternyata melihat bahwa BITEK ini punya visi misi yang benar-benar berhimpitan sekali dengan Upakara gitu. Jadi sementara founder kita ya Sugeng ini lagi berapa di India mencari inspirasi. Titip kepada kita semua bahwa memang kita akan menjalin kerjasama yang makin erat dengan Albitek. Kenapa? Karena seperti kita tahu juga apa yang sering disampaikan di Upakara oleh Pak Sugeng bahwa kita di Upakara itu juga peduli tentang masalah makan sehat, keberlangsungan atau sustainable food, kemudian lingkungan gitu ya. Dan ya semoga nanti berikutnya logonya Upakara juga tercantum di sana nanti kasih Oh, ya. siap Pak, habis ini Pak, insya Allah. Nanti nanti saling ini juga nanti kalau Upakara lagi ada event logonya Albitek juga bisa tercantum gitu ya. Nah, Ya. apa sih sebenarnya Upakara? Mungkin beberapa teman juga baru bergabung belum benar-benar apa sih Upakara yang adakan acara ini. Nah, untuk itu Kak Ai silakan bisa disampaikan, ditampilkan tentang apa dan bagaimana visi misi dari Upakara itu sekilas. Silakan Kak Ai. Baik, terima kasih Pak Musa. Selamat malam Ibu Bapak semua. Izin saya menyampaikan video dari Upakara, video profilnya Upakara. Merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Namun, sayangnya kita lupa untuk menjaga dan memeliharanya.
Kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk, berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup. Permasalahan lingkungan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Salah satu langkah nyata untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, kami tergerak untuk membuat suatu yayasan yang bernama Upakara Bioenzim Nusantara. Upakara Bioenzim Nusantara merupakan yayasan yang bergerak di bidang lingkungan yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan kami berfokus pada pengolahan limbah, baik organik maupun anorganik, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Kami sudah berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah, swasta, pendidikan, akademisi, serta berbagai komunitas-komunitas peduli lingkungan. Dengan bekerja samanya berbagai stakeholder, kita dapat menjadikan bumi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Oke, baik seperti itu Ibu Bapak profil dari Upakara, Yayasan Upakara Bioenzim Nusantara. Saya kembalikan lagi ke Pak Musa, boleh? Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ternyata juga kenapa mungkin lebih terjawab sekarang ya. Kok Pak Nugroho dari teknik kimia bahasnya energi gitu ya sebetulnya memanfaatkan spirulina kalau secara keilmuannya untuk menjadi bahan energi itu yang dijadikan pembicara juga gitu. Karena memang kepedulian lingkungan ini termasuk di Upakara, teman-teman beberapa juga mungkin sudah tahu bahwa kami di sini juga sedang riset dan juga sudah mulai menghasilkan biofuel ya dari pemanfaatan minyak jelantah. Kenapa? Karena selama ini cukup banyak salah kaprah minyak jelantah dipakai untuk bahan sabun. Padahal itu karsinogenik gitu ya. Pak Sugeng kan juga punya background lama di pabrik sabun, tahu sekali. Nggak boleh minyak jelantah dipakai untuk bahan sabun gitu ya. Makanya diolah untuk menjadi biofuel ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita sudah dengarkan dan sekaligus ini saya tampilin loh, saya beneran loh Kak Siva. Ini kopi tubruk, lah celaka. Tadi belum dengerin apa yang disampaikan Kak Siva. Sudah kopi ditambah spirulina, waduh alamat. Jadi ada banyak variasi produk yang juga dikembangkan oleh Albitek gitu ya. Kemudian ke depan ini Upakara juga bekerja sama makin erat dengan Albitek. Nanti produk-produk dari Albitek itu juga bisa didapatkan melalui Upakara Store atau toko online-nya Upakara gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, toko online Upakara ini baru sebagian program yang diinisiasi oleh Upakara setelah terutama Pak Sugeng mendapat inspirasi waktu di India. Selama di India beliau banyak merenung dan ke depan ada beberapa proyek besar, ada agenda besar yang sedang dirancang antara lain akan membangun pusat atau geraha Upakara Harmoni yang tentu saja geraha Upakara Harmoni ini akan menjadi tempat untuk semacam ada camp di mana di sana akan bisa melibatkan pengembangan kesehatan yang lebih utuh. Nanti kita sama-sama bermeditasi ya. Kemudian juga ada pembahasan tentang makanan sehat, ada pembahasan tentang psikologi dan banyak lagi yang lain gitu. Nah, lewat Upakara Store ini nanti teman-teman di Bapak sekalian juga bisa mendapatkan produk-produk dari Albitek ya, dan teman-teman juga bisa untuk menjadi mitra atau resellernya juga gitu. Nah, di Bapak sekalian nanti kami akan jelaskan lebih detail tentang itu, tapi mari ini ada satu pertanyaan lagi lewat chat. Saya nggak tahu nanti ke Kak Siva atau Pak Nugroho ya. Silakan masing-masing bisa. Apa beda lebih spesifik antara green spirulina dan blue spirulina? Kalau ini mungkin Kak Siva nih. Tapi terkait dengan mana sebenarnya lebih aman
untuk dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal yang sudah melakukan hemodialisa. Ini mungkin Pak Nugroho meskipun dari keilmuan mungkin nggak benar-benar mendalami, tapi kan memakai sebagai atlet juga ya. Pasti juga sudah menjelajah juga. Bisa juga ikut urun nanti tentang bagaimana spirulina sebagai produk konsumsi untuk penderita gagal ginjal ini yang sudah hemodialisa. Silakan, Kak Siva. Mungkin duluan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Musa ya. Ini pertanyaannya sangat kedokteran ya. Tapi siap dijawabin insya Allah. Jadi kalau bicara mana yang lebih aman, sebenarnya sama aja. Ini Bapak atau Ibu Kosa yang di chat saya nggak ada ya Pak ya? Oh iya ya, maaf. Ternyata ngechatnya dulunya itunya ke Jabrik saya. Oh Pak gitu. Ikhwan. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau saya Bapak, ya. Bapak, oke. Oke Pak Pak, Ikhwan. kalau terkait dengan itu sebenarnya menggunakan blue atau green itu aman saja. Cuman memang kalau memang mau mau cepat gitu ya, cepat terkait dengan imun boosternya dinaikkan gitu. Kalau saran saya yang blue gitu karena memang dia kan antioksidannya lebih tinggi gitu ya. Kalau misal spirulina itu masih kompleks jadi masih banyak hal gitu. Mungkin ada yang dibutuhkan, ada yang nggak dibutuhkan. Kalau gagal ginjal itu kan, terkait dengan mungkin ginjalnya sudah nggak bisa memproses ya gitu. Jadi takutnya udah minum atau udah dimakan ternyata, tidak begitu terserap dengan baik gitu. Jadi kalau saran saya sih yang blue gitu. Tapi, eee, umumnya sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau saran saya tetap yang blue karena memang itu lebih spesifik nanti untuk imun booster-nya gitu. Mungkin gitu Pak Musa. Kak Siva, sedikit diskusi mungkin. Kalau saya telusuri juga masalah mereka yang mengalami gagal ginjal ini, itu seringkali mengalami drop di HB, di Oh sel HB. darah merahnya. Iya. Nah, karena memang ginjal salah satu yang juga berperan untuk mendorong tulang belakang, sumsum tulang belakang untuk produksi itu kan. Nah, untuk produksi HB ini kan hemoglobin ini kan perlu mineral gitu, antara lain Fe dan sebagainya gitu. Kelihatannya kalau di blue spirulina masalah mineralnya ini kan nggak Sedikit. banyak ya, sedikit ya, Kalau mau butuh mineral memang harus di green, Mbak. gitu ya. Jadi Mungkin ya tergantung yang dibutuhkan ya kalau kebutuhannya ya, tergantung kebutuhannya lebih ke imun boosternya, antioksidannya yang habis. murni atau gitu ya. Tapi dua-duanya aman untuk dikonsumsi. Dua-duanya aman ya. Tidak Oke. ada patangan. Oke. Ada tambahan dari Pak Nugroho mungkin? Ya, saya sendiri nggak terlalu apa ya, terus Nggak terang ini terlalu ini ya, bukan ya. bukan ranah Iya, saya untuk menjawab, hanya iya. mungkin ya memang perlu disadari juga bahwa semua asupan itu kan pasti akan ada batas amannya. Katakanlah Iya, misalnya pada gagal ginjal itu kan artinya kan fungsi ginjal sebagai apa ya, sebagai alat filter ya. ekskresi itu kan ada Iya. gangguan gitu, sehingga katakanlah Mm-mm. misalnya spirulina dengan high protein itu ngefek atau enggak. Nah, itu memang Hmm. perlu ada opini yang dari yang ahli. Saya nggak berani bilang aman atau Ya, tidak ya, aman ya, ya. karena mungkin juga kandungan mineral dan sebagainya itu bisa jadi malah menjadi hal yang sifatnya kontraproduktif juga gitu. Tapi kalau Mm-mm. menurut saya kalau bagi orang normal nggak ada masalah gitu. Ya, Hmm. ya. Ya. Ya, kalau kembali ke testimoni pribadi, sebetulnya adik saya kandung itu sekitar 15 tahun lalu mengalami juga gagal ginjal. Waktu itu juga konsumsi spirulina karena ketika kami konsulkan ke dokter spesialis ini konsulennya, itu katanya kalau memang sudah hemodialisis, dalam tanda petik hampir nggak ada pantangan. Karena karena toh setelah itu dikuras, dibersihin. Tapi juga nggak boleh terus bahasa Jawanya berlebih, umpah-umpahan berlebih gitu juga nggak boleh gitu. Ya mungkin itu sih sedikit testimoni pribadi aja. Nah, Bu Patricia, apakah ini Bu Patricia yang dari Semarang atau siapa ya? Nggak. Oke, air untuk mengembangkan spirulina, kenapa tidak dari air bersih? Apakah aman air diambil dari wastewater? Juga CO2-nya dari asap industri. Ini mungkin konteksnya yang disampaikan oleh Pak Nugroho ya.
mungkin beda dengan yang Kak Siva. Mungkin masing-masing perlu nanggapin sendiri-sendiri. Kalau Kak Ya, Siva di Albitek gimana? Kalau Pak Nugroho ini tadi presentasinya mungkin lebih kaitannya sebagai alternatif energi terbarukan itu kan. Ya, silakan. Mungkin siapa? Kak Nugroho dulu atau Kak Siva dulu? Air untuk ya, mengembangkan coba skill. saya. Ya, Oke. ya, ya. Sebenarnya semuanya tergantung kepada tujuannya. Ya. Sebenarnya Mm-mm. kita tuh mau untuk apa? Kalau memang itu mau untuk apa? Untuk suplemen dan sebagainya, artinya kita harus memproduksi itu secara menjadi food grade. Tadi Mbak Siva sudah menyampaikan kira-kira ancar-ancar SNI-nya itu seperti apa, kandungan protein sekian dan sebagainya, logam berat sekian sekian dan sebagainya. Eh, itu nanti juga akan mempengaruhi metode kultivasi itu kan seperti apa. Apakah open pond, apakah closed pond, apakah eh, dia harus di apa ya kita treatment secara ketat ya. Karena katakanlah kalau misalnya kita menjadikan itu sebagai fitofarmaka, otomatis ya zero kontaminan di situ. Artinya kita tidak bisa menggunakan itu sebagai jadi istilahnya kita nggak bisa serakah untuk ambil dua-duanya. Kita mau bioremediasi sekaligus menggunakan produk dan sebagainya gitu. Jadi ketika misalnya kita pakai untuk bioremediasi wastewater, kita akan lihat wastewaternya juga seperti apa. Kalau wastewaternya itu adalah organik, dari agriculture, katakanlah misalnya pome, terus kemudian vinase yang dari bioetanol, atau juga limbah tahu dan sebagainya, itu mostly adalah organik. Itu adalah nutrisi. Sehingga nggak ada masalah di situ. Karena dia sebagai substitusi pupuk juga. Sama juga katakanlah misalnya kita beri NPK kan malah justru itu pupuk kimia gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah di situ. Terus kemudian juga ketika kita menggunakan CO2 dari industri, sebelum masuk ke dalam kolam, dia akan melalui beberapa treatment yang kami lakukan di pabrik semen. Itu dia masuk ke dust collector dulu, ya, sehingga particulate matter-nya, debu-debunya sudah habis di situ. Terus kemudian kita masukkan ke dalam wet absorber di situ, di mana di situ nanti sulfur dan sebagainya itu akan terserap di situ, sehingga yang masuk ke dalam mikroalga itu memang bisa dipastikan hampir 100% adalah CO2, dan itu pun masih kita campur dengan udara juga agar konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian setelah itu produk itu kita cek secara berkala, ada nggak cemaran logam berat dan sebagainya gitu. Nah, tapi tetap nanti pemanfaatannya akan apa ya? Akan melihat juga persepsi publik juga. Persepsi publik kan melihat, wah itu asapnya kak dari cerpong masuk ke situ. Akhirnya keputusan kami untuk yang itu memang tidak kita jadikan sebagai food, tetapi kita jadikan sebagai feed and fertilizer gitu. Kita berikan makan kepada kambing, bebek dan sebagainya itu, ya fungsinya ya bukan sebagai makanan utama, tetapi sebagai apa ya, sebagai mikronutrien ya, untuk hormon pertumbuhan, kemudian imunomodulator dan sebagainya, sehingga binatang ternak kita itu dia lebih tahan terhadap penyakit gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Basically tetap akan ada sedikit efeknya di situ. Nah ya nanti kalau kita mau ke food grade ya tinggal kita kondisikan jumlah limbahnya seberapa dan limbah apa yang dipakai gitu. Kalau limbahnya logam berat jelas nggak bisa kita konsumsi karena di lab kami mencoba untuk melakukan penyerapan kadmium, koper dan sebagainya dari heavy metal itu bisa kita serap, tapi bahkan merkuri juga. Tapi ya itu mikroalganya nggak bisa kita konsumsi. Begitu Pak Musa dari saya. Iya, berarti memang tergantung kita mau membudidayakan spirulinanya ini mau dipakai untuk apa gitu ya, baru nanti prosesnya disesuaikan dengan itu gitu ya. Bagaimana kalau di Albitek Kak Siva? Ya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan aja dari Pak Nugroho ya gitu. Intinya sebenarnya kalau kami di Albitek, kami kan soalnya melakukan bukan hanya budidaya ya, tapi juga pasca panen. Artinya kalau di spirulina itu sebenarnya kita kayak apakah itu bahaya gitu ya. Kalau pertanyaannya dengan kita sebenarnya budidaya menggunakan air bersih. Kita menggunakan air sumur gitu ya, sumur bor yang itu sudah kita cek labkan itu sesuai dengan standar sanitasi, standar air minum dan standar lainnya. Nah, penggunaan misal kalau ada pome yang kita masukkan itu dalam jumlahnya itu juga bukan jumlah yang banyak, artinya sudah tolerir.
Ya sama tadi juga disampaikan oleh Pak Nugroho, kalau misal kita istilahnya makan sayur gitu lah, kan organik itu juga dari kotoran hewan ya, mohon maaf ya. Itu juga organik gitu ya, tapi ya kita makan sehat gitu ya. Justru yang NPK dan lain sebagainya itu justru yang, ternyata tidak baik untuk kita, sama lah gitu. Karena memang, luar biasanya si spirulina ini dia memang punya kemampuan untuk bisa mengubah dari sesuatu tadi ya, bahan yang mungkin, tidak menurut kita tidak baik-baik saja menjadi sesuatu biomasa yang justru sangat bermanfaat buat kita, seperti itu. Kemudian, kalau terkait dengan CO2, kebetulan kalau kami di Albitek kami absorber karena kami memang tidak dekat dengan industri, jadi kami memang fokusnya ke sana. Kalau aman apa enggak itu tergantung oven sebenarnya, karena kapang, jamur, dan lain sebagainya itu juga, kami hilangkan kalau di proses HACCP namanya CCP, Critical Control Point-nya di situ, jadi kita ngovennya pun kami hati-hati di suhu 70 dan itu sampai 8 jam, artinya lama sekali ya dan dalam proses itu insya Allah sudah hilang. Kalau terkait logam berat dan lain sebagainya, kami rutin untuk mengecek itu, dan juga karena memang kami juga menuju SNI gitu ya, jadi, saya pikir itu juga untuk memperkuat bahwa produk kami aman untuk dikonsumsi, seperti itu. Kalau kami di industri membuktikannya sertifikasi aja sih Pak, gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau di industri memang lebih ini ya, lebih ketat, ada standar-standar sertifikasi yang juga dipakai. Saya lihat kalau nggak salah bahkan Bitek juga sudah ngantongi sertifikasi dari FDA kan ya. Sudah kami facility Pak, tapi kalau FDA. Jadi facility kami Ah, ya. Jadi aman ya. Eh Kak Rosa, saya ganti dulu, saya switch dulu ke berikutnya di Bu Elisa. Ini karena masih agak nyambung dikit kaitan dengan dikonsumsi. Nah, kan kelor itu juga superfood. Jadi mana yang lebih kaya nutrisi? Kelor atau spirulina? oke. Ya, kami saya pengen jawab duluan. Ya, mungkin ada beberapa data di sini ya, kelon atau spirulina. Oke. Ya gini, intinya sebenarnya yang kita mau ini tuh apa? Kalau kita bicara tentang high protein, jelas protein jauh lebih tinggi spirulina. Spirulina di level 55 sampai 70-an, kelor paling 35-an. Asam amino kita punya 18 semuanya ada. Kelor paling separuhnya gitu. Tapi ketika kita bicara, kemudian antioksidan ada vicocyanin di sini di spirulina. Sementara di kelor pun ada fucoidan atau apa namanya, cukup tinggi juga. Ya artinya masing-masing memang bisa mengklaim sebagai superfood karena memang komplit gitu. Cuma memang level masing-masing itu akan berbeda. Katakanlah misalnya Berbeda. kalau kita butuh kalsium, kita butuh asupan kalsium tinggi, kita ambil kelor karena kalsium di spirulina itu rendah. Kemudian kita butuh, kalau kita butuh misalnya zat besi yang mudah diserap, ya kita bisa pakai spirulina dan sebagainya. Jadi nanti tinggal kita bandingkan aja kira-kira seperti apa. Kalau protein jelas spirulina 2 kali lipatnya dari kelor. Ya. Kenapa sama-sama superfood? Karena memang dibandingkan dengan makanan lain, mereka itu kondisinya lebih komplit. Kapan? Cuma nanti juga akan pada sisi kemudahan untuk mendapatkannya seperti apa itu juga akan berpengaruh juga gitu. Ya kira-kira seperti itu dari saya Pak Musa. Iya, terima kasih. Kak Siva nggak usah jawab deh, nanti Ya, merasa gak enak. Merasa gak enak nanti. Ya, tapi teman-teman, jadi sekali lagi memang sama-sama saya ulangi kembali, sama-sama superfood, tetapi kandungannya bisa saling berbeda sehingga kebutuhannya apa itu yang nanti kita sesuaikan gitu ya. Nah, Kak Rosa, bagaimana Pak Nugroho dan Kak Siva melihat industri mikroalga Indonesia di masa depan? Ini Kak Siva dulu, karena yang langsung industri. Ya, Oke, nanti saya dari makasih. perspektif lain aja. Iya, yang ditanya kalau yang industri. Kalau untuk melihat, industri mikroalga di Indonesia, saya tetap optimis ya, karena negara kita sekali lagi kita dikasih anugerah matahari yang sangat luar biasa dibandingkan negara lain. Harusnya kita bisa mengembangkan lebih banyak dan lebih baik dibandingkan negara lain. Cuman kadang terkait dengan riset, terkait dengan
apa namanya, mungkin teknologi ya, entah apakah kami yang kurang menyerap gitu ya, atau seperti apa, itu memang kita perlu banyak belajar dari negara lain ataupun dari teman-teman juga periset seperti Pak Nugroho dan teman-teman juga gitu ya. Kalau di masa depan saya yakin ya kalau kita lihat, dunia sekarang sudah menyerap mikroalga ya, bukan hanya di Indonesia. Kemarin pun kayak saya ke World Expo Jepang gitu ya, Jepang semua temanya mikroalga ya. Jadi pemerintah sekarang kemarin menteri, dan, teman-teman Kementerian Perindustrian sudah mulai nih nanya ke saya, "Gimana nih Indonesia mau di posisi mana?" Dan mereka bahkan optimis bakal bikin biofuel, biojet gitu ya. Dan meskipun waktu itu, juga sempat ditanya orang Jerman gitu ya, karena kan terkait dengan food juga nanti akan balapan nih, mikroalga mau buat food atau mau buat Hmm, energi, seperti itu, karena hmm, penting gitu ya. Tapi saya yakin sih kalau pemerintah dukung, industri kami sebagai industri dukung, terus dari segi akademisi ya, Pak Nugroho juga, juga mendukung gitu ya. Saya yakin mikroalga ini akan menjadi, apa ya, di Indonesia akan menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Kita pun juga sekarang, dengan didukung dengan KKP, kita juga sedang, membentuk, apa namanya, asosiasi mikroalga bersama industri mikroalga lainnya, seperti itu, gitu. Jadi saya optimis sih, Indonesia bakal jadi, penyuplai mikroalga terbesar di dunia, insya Allah. amin. Monggo, Pak Nugroho. Ya, ya masa depan tentu dengan kita sendiri. Gitu. Jadi artinya untuk pengembangan mikroalga ini memang semua pihak harus terlibat, dari industri, dari pemerintah, kemudian juga dari akademisi juga. Gitu. Nah selama ini kalau yang kita lihat memang sudah mulai gerak bareng. Industri seperti tadi dikatakan oleh Mbak Syifa, seperti itu kita sudah tahu gambaran seperti apa. Kemudian dari akademisi saat ini yang selama ini kita jalankan, kita sudah membentuk suatu jejaring ya, artinya kita sudah membuat banyak sekali kolaborasi antara kami di UGM, ada tim kami ya, kemudian di ITB ada tim dari MIPA ITB dan teknik kimia ITB juga ya, dari Prof Sili dan kawan-kawan. Kemudian dari U4 ada Prof Toto dan kawan-kawan. Kemudian di ITS juga ada teman-teman dari teknik kimia juga ikut mengembangkan di situ. Dari Undip jelas ada guru besar kita Prof Hadiono di situ. Kemudian di UPN Yogyakarta juga ada Mas Maulana dan sebagainya. Nah itu kita selama ini selalu memperkuat sinergi, termasuk juga kerjasama kita dengan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri, seperti misalnya kita dengan NTU Singapura, terus kemudian dengan Chinese Academy of Science juga kita juga membuat kerjasama ke sana. Terus kemudian kalau di Jepang sudah banyak sekali kita membuat dengan University of Tokyo, kemudian juga termasuk juga lembaga-lembaga riset seperti katakanlah seperti NEDO, kemudian kita ada beberapa banyak ada Riken juga di sana gitu. Kita masih bahkan minggu kemarin saya juga ada terlibat workshop dengan teman-teman dari Jepang, salah satunya tentang mikroalga ini juga ya. Kemudian dari sisi pemerintah sendiri, khusus untuk energi itu memang akan dijadikan semacam proyek strategis nasional ya. Tapi memang fokusnya ke makroalga, tapi nanti tetap akan menyeret juga mikroalga ke situ gitu. Dan kemarin sudah kita usulkan dengan tim dari ITB untuk kita mencoba membuat pilot ya untuk mikroalga memang khusus untuk ke arah energi, karena selama ini biayanya masih terlalu tinggi. Nah, karena memang belum ada yang memulai. Siapa tahu kalau kita memiliki pilot dengan kapasitas yang menyebabkan biaya tinggi itu di mana, sehingga kita bisa melakukan terobosan-terobosan untuk menurunkan biaya operasional dan juga biaya-biaya yang lain, sehingga nantinya itu kita bisa memenuhi kebutuhan energi itu memang dari yang sustain gitu, katakanlah dari mikroalga, atau juga akan melengkapi dari minyak jelantahnya teman-teman tadi gitu ya, begitu Pak Musa. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Ya, sekali lagi berarti spirulina ini teman-teman sekali lagi ya ada macam-macam gitu. Jadi jangan salah kaprah gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Siva, oleh Pak Nugroho juga. Ada yang memang itu grade A atau food grade gitu ya. Ada yang untuk kosmetik, ada yang untuk pakan ternak gitu ya. Dan bahkan mungkin yang pakan ternak ke bawah ini sebenarnya akan dikembangkan lagi untuk yang alternatif energi.
Jadi, tapi jangan dibalik gitu ya. Nanti beli yang murah, dapatnya yang untuk pakan ternak, untuk dipakai makan sendiri gitu ya. Hati-hati untuk memilih spirulina. Dan yang membutuhkan siapa sebetulnya? Pak Nugroho bisa cerita, beliau juga konsumsi karena plate itu perlu gitu ya. Kemudian ada proteinnya yang tinggi gitu ya. Kemudian tadi Kak Siva juga sudah menyebut antioksidan tinggi, mungkin para survivor atau bisa jadi pendamping untuk yang menderita tumor kanker gitu ya, dan juga untuk yang anak-anak yang rewel makan gitu, jangan sampai stunting gitu ya, jangan sampai tangkes, jangan sampai kurang gizi, ini bisa dipakai juga sebagai alternatif. Nah, pertanyaan berikutnya kalau begitu adalah ini dari Bu Elisa lagi. Spirulina kalau di pasaran itu kan seperti di Albitek sendiri juga ada yang powder, tapi ada yang tablet, ada yang kapsul gitu kan, bahkan juga mana yang lebih bagus? Kalau Albitek sendiri dominannya kan dalam bentuk powder ya, gitu. Nah, kenapa gitu? Bisa dijelaskan mungkin Kak Siva. Oke, terima kasih Bu Lucia. Kalau bicara soal yang mana yang bagus, sebenarnya kalau tablet itu biasanya ada campuran ya Bu. Jadi dia nggak bisa kalau sendirian karena dia ada apa namanya perekatnya, namanya perekat itu. Jadi nggak pure murni 100% spirulina biasanya kalau tablet. Kalau kapsul memang iya dia murni hanya dikasih cangkang aja gitu. Cangkangnya itu kan bisa larut ya, artinya hanya untuk mempermudah takaran aja 0,5 gram gitu. Kalau powder, kenapa kami milih bentuk powder? Karena sebenarnya kami pengen semua orang itu bisa berkreasi gitu ya. Istilahnya bisa dicampurkan ke smoothies, ke jus gitu. Tapi kalau untuk orang-orang praktis, ya kapsul itu sebenarnya ya lebih bagus gitu ya. Cuman kalau tablet ya tadi dia memang apa namanya, dia itu istilahnya banyak campurannya gitu. Campurannya fillernya tuh lebih banyak dibandingkan mungkin dengan kapsul seperti itu. Nah, kami milih powder karena memang lebih cepet ya dan lebih sederhana istilahnya. Fleksibel penerapannya gitu ya. Apanya gitu, dan bisa dicampur kemana aja seperti tadi mungkin Pak Musa nyampur kopi sama spirulina itu kan kalau misal nggak dapat powdernya, orang juga nggak ngerti gitu ya. Nah itu sih yang kami lakukan, seperti itu Bu Lucia, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siva. Nah, teman-teman, kelihatannya sebenarnya kenapa saya juga kemudian tertarik untuk benar-benar juga akan rutin untuk konsumsi spirulina karena ya mau nggak mau harus diakui ya ketika kepala ini sudah mulai angka 4 ke atas, apalagi saya bukan cuma angka 4 ke atas, saya sudah bisa dapat diskon di kereta api gitu kan. Itu perlu nutrisi yang lebih seimbang juga gitu. Jadi perlu lebih rutin konsumsi spirulina. Oleh karena itu bersyukur sekali ada kerjasama yang sudah terjalin antara Upakara dan juga dari Albitek. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk bisa mendapatkan dengan segera, ini saya tampilkan infonya. Nah, nanti teman-teman bisa screenshot ini gitu ya untuk nanti ditelusuri. Jadi di Upakara seperti yang sudah diketahui sejak 2 bulan lalu ya, waktu kita belajar tentang kecap, masih ingat mungkin ya, kita bisa order tentang kecap dari teman-teman di IPB itu di toko online Upakara ini. Nah itu linknya, itu ada QR code-nya juga, dan tinggal diikuti aja tampilan dari linknya itu nanti akan seperti yang gambar di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu tampilannya. Itu tinggal digeser terus sampai ke bawah, nanti teman-teman bisa pilih produknya. Nah, saat ini yang akan langsung tersedia di toko online Upakara baru baru 2 varian dulu, yaitu green spirulina powder dan juga blue spirulina powder. Kalau kepingin yang untuk kopi, tinggal nanti diseduh sendiri dulu ini ya. Nanti tapi kalau ada permintaan juga nanti kami bisa upayakan juga. Kalau teman-teman agak nggak nyaman dengan masuk lewat web dan sebagainya, kebingungan, bisa langsung WA juga ke admin tokonya itu ya. Atau kalau teman-teman tertarik untuk jadi reseller juga, silakan bisa WA Bu Hartini di nomor yang tertera. Sudah di screenshot ya, di foto ya. Oke, kembali ke chat. Kemarin di grup WA ada yang cerita setelah konsumsi spirulina jadi sembelit. Mengapa demikian? Apakah spirulina ini berarti cocok-cocokan
untuk tiap orang. Monggo ini siapa ini, Pak Nugroho atau Kak Siva, silakan. Ya, setahu saya spirulina itu kandungan seratnya rendah gitu. Kalau bisa kita bandingkan ya, sama-sama mikroalga, spirulina dengan chlorella itu lebih tinggi chlorella kandungan seratnya gitu. Sehingga saya nggak tahu apakah sembelihnya itu karena mengkonsumsi spirulina itu atau karena pada saat yang bersamaan asupan seratnya itu rendah Lagi rendah. karena spirulina sendiri tidak bisa mencukupkan untuk serat ke situ karena memang Serat. kadar seratnya itu rendah gitu. Jadi ya saya kurang tahu apakah itu sembelihnya itu karena dia konsumsi spirulina. Oke. Ada tambahan dari Kak Siva? Yang harusnya dipasok iuran yang lain itu Seratnya dari yang lain ya, untuk melancarkannya. kurang Ya. gitu. Kalau secara pribadi ketika saya coba telusuri belajar juga tentang spirulina, ini sebenarnya masalah yang bisa terjadi seperti dikeluhkan itu tidak hanya di spirulina, tapi pada umumnya itu akan terjadi di beberapa orang yang memang ada kurang lancar dalam BAB itu terhadap superfood. Karena kalau ada masalah dengan microbiome di ususnya, ada masalah dengan serat-serat yang di ususnya, sehingga biasanya orang-orang yang kurang lancar BAB, biasanya kalau konsumsi superfood, yang model superfood, itu langsung terlalu berat. Itu mungkin di awal-awal akan mengalami seperti itu. Gitu. Tapi kalau lihat kandungannya, ya sebenarnya siapa sih yang nggak butuh protein? Berarti semua orang mestinya masuk dong. Siapa sih yang nggak butuh mineral-mineral yang ada? Apalagi siapa sih yang nggak butuh 18 asam amino esensialnya itu, ya kan? Antioksidan gitu. Oh, sekarang di Sidoarjo aja beberapa waktu lalu kan kita sama-sama tahu ya, ada pabrik tahu masak. Untuk proses masaknya itu pakai sampah plastik. Wah, bahkan tahu pun sudah mengandung radikal bebas. Aduh, itu makanan kebangsaan padahal kan. Jadi ya antioksidan siapapun perlu. Sebenarnya mungkin bukan masalah cocok-cocokan, tapi ya seperti diulas oleh Pak Nugroho, kondisi saat itu bisa jadi menimbulkan reaksi awal karena kemasukan superfood yang seringkali dalam bahasa klinisnya kalau nggak salah disebut sebagai healing crisis gitu ya. Jadi krisis yang disebabkan oleh proses penyembuhan. Biasanya dalam kondisi seperti itu pengalaman kami itu jangan berhenti malahan, tetap aja dikonsumsi, tapi dosisnya disesuaikan dulu gitu. Oke. Pak, saya telat masuk. Bisa dengar rekamannya nggak? Ada rekamannya, Bu. Tenang aja. Nanti ada. Gitu. Oke, bagaimana Ibu Bapak sekalian? Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin saya tunggu 1-2 lagi. Spirulina kaya vitamin E. Bila mengkonsumsi bisa cepat naik BBK dari Bu Siluli. Vitamin E. Pak Nugroho sudah siap jawab ini. Berat badan itu Ya. sebenarnya memanage berat badan itu mudah kok. Artinya apa? Berat badan itu kan disebabkan dengan surplus kalori gitu. Kalau kita lihat bukan karena vitamin E-nya, tetapi karena kalorinya itu berlebih atau enggak gitu. Nah, saya nggak tahu pasti berapa, tapi kelihatannya kalori spirulina itu juga nggak tinggi-tinggi amat dibandingkan katakan ya dengan tadi superfood yang lain. Kelor itu kalori spirulina separuhnya dari kelor gitu. Jadi intinya apapun yang dimakan, kalau keseimbangan kalori itu nggak jalan ya tetap akan tambah gendut gitu loh. Itu karena kalau seperti saya makannya banter, tapi pengeluaran kalori saya melalui olahraga juga banter ya segini-segini aja gitu. Jadi menurut saya nggak ada hubungannya antara vitamin E dengan penambahan berat badan. Yang mengakibatkan adalah akumulasi kalori yang kita. Mengatakan kalau dari pandangan saya, Iya. misalnya. Iya. Bahkan vitamin E sebetulnya kan saling berlarut dengan lemak kan untuk untuk vitamin E bisa diabsorb, bisa diserap oleh tubuh perlu lemak gitu. Jadi sebetulnya malah nggak sampai akan menaikkan BB. Harusnya demikian menurut kami sih. Tapi kami bukan dokter. Kak Siva ada respon untuk yang pertanyaan ini? Cukup Pak, sudah sepakat saya. Karena yang pertanyaannya juga vitaminnya sebenarnya nggak begitu berkaitan juga sebenarnya sama berat badan. Saya sepakat sama Pak Nugroho. Siap. Iya, oke. Ada lagi mungkin?
Bu Lili, selamat bergabung. Bagaimana operasinya? Semoga sudah lebih pulih atau bagaimana, Bu Lili? Sudah sempat bergabung ini. Kasih Oke, Pak. iya, gimana Bu Lili kondisinya? Belum operasi sih Pak. Saya nggak Oh, melakukan operasi. Tapi ya oh, ya, 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 ya. Ya, semoga kondisinya cepat pulih kembali ya, apapun yang kasih Pak. ditempuh. Mm, 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 mm. Oke, mungkin ada satu dua sebelum kita tutup. Benar-benar, spirulina. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti tadi sudah disampaikan, ada Saya mau potensi yang sangat bertanya, Pak. besar. Oh, iya Pak Pak Musa, Setiawan. Ya, silakan, langsung. Silakan Pak Setiawan, langsung. saya mau tanya Bu Siva atau Pak Yoga ya, Nugro. Ya, Pak Nugrohon Dewan Yanto. ya. Seandainya kita mau piara berternak atau bertanam spirulina, Mm. bisakah kita beli bibitnya di mana? Itu aja pertanyaan saya. Saya maaf nggak buka ini soalnya masih dalam Tidak apa-apa. perjalanan Ya, ini. ya, ya. Boleh saya pertajam Pak Setiawan? Apakah Ya, maksudnya Pak Setiawan ingin membudidayakan di rumah atau dalam konteks memang juga untuk skala bisa dipasarkan? saya mungkin di rumah dulu, Di rumah tapi dulu. nanti bisa ngajari orang. Nanti setelah Ya, itu di daerah-daerah saya ngajari orang-orang untuk berternak gitu. untuk budidayanya ya. Oke, Mm-mm. ya. Oke, cukup Kira-kira jelas ya. begitulah. Ya, Oke, terima silakan kasih Pak Kak Musa. Siva. Dengan senang hati Pak Setiawan. Kak Siva dulu atau Pak Nugroho? Bisa nggak Coba ini sih Pak. kalau kami mau belajar? Kalau mau belajar budidaya kami buka, kami ada kelasnya Pak, namanya Spirulina Short Design Course. Itu memang spesifik untuk orang-orang yang memang mau budidaya, mau belajar budidaya ya, khususnya terkait dengan teknik-teknik tertentu lah, memulai dari awal bagaimana cara budidaya, kami ada kelasnya. Kalau terkait dengan bibit, sebenarnya bibit kami nggak selalu keluarkan ya untuk terutama orang-orang yang mungkin kami nggak tahu tujuannya ya Pak gitu. Jadi kalau misal udah punya tujuan jelas dan entitasnya dari Upakara, insya Allah sih dari kami bisa sih untuk bisa bantuin gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba buat apa kita nggak ngerti gitu ya, itu Ya. ya enggak. Kami memang agak menjaga bibit kami sih seperti itu. Untuk belajar kami juga terbuka seperti itu, Pak. By the way, tadi pertanyaan saya yang lebih tajam itu karena setahu kami Pak Setiawan ini memang suka eksperimen di rumahnya Oh, banyak sekali gitu hal-hal yang dipraktekkan gitu. Kira-kira untuk skala di rumah memungkinkan atau enggak sih sebenarnya Kak Siva atau Pak Nugroho? Kalau menurut saya kalau di rumah memungkinkan, cuman tergantung dari kebutuhannya ya. Jadi kalau misal kebutuhannya seberapa besar, karena 1 galon tuh juga panennya sangat sedikit ya. Jadi orang kadang, ya cuman segini gitu loh Pak. Jadi emang harus dari, skalanya dulu gitu. Kalau kami, misalnya kami ada bermitra juga gitu ya, kalau itu skalanya ya minimal bisa kelompok lah gitu. Kalau kelompoknya Hmm. besar, sehingga nanti dapatnya kelihatan, oh 5 kilo, 10 kilo gitu. Tapi kalau 100 gram, 5 gram itu kadang, ya segini mau dibuat apa gitu loh maksudnya. Jadi ke searah situ sih Pak, kalau rumah kan bisa-bisa aja, cuman kayak mungkin kalau di lab gitu ya, itu kan juga sama paling 0,5 gram, kita juga nggak tahu gitu ya. Cuma satu kapsul gitu. Iya, 1 kapsul terus habis itu kita prosesnya panjang gitu kayak lebih ke apa ya, effort-nya cukup nggak gitu. Mendingan beli gitu misalnya. Itu sih kalau saya, gitu Pak Musa. Oke. Ya kadang-kadang kita perlu nyoba dulu baru sadar bahwa lebih mending beli. Iya betul. Oke, Pak Nugroho. Iya. Ya kalau dari kami kan karena memang keperluan kami memang riset ya, yaitu artinya kita memang tidak apa ya tidak bisa dalam tanda kutip melayani perorangan. Tuh, tapi kalau mau belajar kita open, artinya oke monggo silakan kalau mau belajar dan sebagainya. Tapi sama seperti Mbak Sifah tadi itu kita memang
kultur yang ada di kami itu memang kultur koleksi. Ya, artinya nanti lebih banyak kita pakai untuk kebutuhan riset di di tempat kami. Terus kemudian kalau dari sisi skalanya, kalau sekedar untuk kultur, mau 1 liter pun nggak ada masalah, bisa gitu. Cuma untuk apa itu loh. Jadi kalau untuk sekedar kelangenan aja di rumah, terus kemudian pakai bubbling dan sebagainya, kayak akuarium itu ya oke-oke aja. Saya di kantor pun punya punya satu yang di ruangan, 2 yang ada di luar, itu bisa bisa untuk menenangkan jiwa gitu, gitu. Jadi untuk gantinya akuarium dan sebagainya itu nggak masalah. Tapi kalau ketika kemudian harus mau dimanfaatkan biomasanya, ya seperti kayak kayak Mbak Siva tadi, mending beli aja lah. 100.000 udah dapat banyak daripada segitu, effortnya seminggu cuma dapat setengah gram gitu kan, masih banyak gitu. Ya, ya gitu Pak Musa. Kalau oke, saya kejar dulu sebentar. Berarti misalnya kalau pakai katakan apa akuarium gitu ya, yang untuk skala rumah gitu, itu kurang lebihnya jadinya berapa banyak gitu? Ya 0,5 gram itu tadi. Ya standarnya sih, kalau kalau misalnya kita kita Heeh. kita di lab dan sebagainya itu ya anggap aja lah 1 liter itu hasilkan 1 gram gitu aja lah, kira-kira 1 gram Oke, basah itu loh ya, basah. Kalau 1 gram kalau kering basah ya ya. paling paling 0,2 gram lah gitu. Ya Oh, anggap aja sekitar sekitar gitu gitu. ya 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 ya. 1 liter bisa 1 gram, kurang lebihnya 1 gram basah. Kemudian tapi ketika tentu Ya, harus dikeringkan ya, ketika dikeringkan menyusut lagi. Itu kurang lebih gambarannya Pak dan Setiawan. Semoga sudah menjawab. Dan Heeh, kalau bagaimana? kami, ketika kami misalnya punya kita punya 20 30-an liter di dalam ruangan dan sebagainya, itu benefit yang saya ambil itu bukan dari biomasanya dan sebagainya, tetapi kemampuan dia untuk mengeluarkan oksigen di situ. Jadi fungsinya sama seperti fungsi tanaman yang kita taruh di dalam itu Hmm, ya secara apa ya, secara evidence mungkin bisa kita lihat, oh ternyata terutama untuk ruangan tertutup ya, ruangan yang ber-AC tertutup dan sebagainya, itu kan kalau kita kasihkan itu kan artinya nanti akan ada CO2 yang terserap ke situ, ada O2 yang keluar dari situ. Nah, itu benefit yang kita ambil seperti itu. Jadi ya, dan hmm, juga semacam perasaan aja bahwa oh ruangannya jadi lebih sejuk ya gitu. Kira-kira seperti hmm. itu yang diambil, bukan dari sisi biomasanya gitu nantinya. Juga dari segi bisa menghasilkan berapa banyak spirulinanya, tapi lebih banyak seperti melihara tanaman di dalam rumah gitu Iya, ya, Pak Nugroho. betul, betul. Oke, Ya, oke, oke, oke. untuk kelangenan gitu. Kelangenan ya. Iya, 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 iya. Oke, ada pertanyaan. Ini sebenarnya orang sendiri, wong Sleman kok. Permisi, apakah Terima kasih Pak. ya, terima kasih Pak Setiawan. Dari Bu Idyas, apakah diizinkan untuk dapat nomor teleponnya Pak Nugroho atau Bu Siva? Monggo, sudah saya tulis di chat itu, silakan. Oke, itu Ya, Bu Idyas silakan itu nomornya Pak Nugroho itu ya. Ya, Kak. Oke, itu Kak Siva. Baik, silakan di screenshot biar cepat. Karena kita sudah di ujung acara, karena ada tadi Bu Debi, ada Bu Lili yang waktu Indonesia bagian tengah ini. Nah, Bapak sekalian, kami semua pasti merasa bersyukur dan terima kasih sekali bisa dipertemukan dengan Pak Nugroho dan Kak Siva ini. Luar biasa ada banyak pencerahan tentang apa sih sebenarnya spirulina itu, kenapa ada spirulina green, ada spirulina biru, bedanya di mana, pemanfaatannya bagaimana, dan ternyata spirulina itu ada grade-grade yang perlu kita ketahui, kita perlu waspadai, jangan sampai terbalik mau dipakai konsumsi, tapi yang dikonsumsi adalah yang untuk grade konsumsinya ikan gitu ya, itu beda banget gitu. Dan ada masa depan yang luar biasa untuk spirulina, dan yang terutama yang pasti adalah sebagai superfood. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini dengan banyaknya godaan makanan di luar, terutama dengan ya ultra processed food dan macam-macam itu, tidak mudah sebenarnya, makin tidak mudah bagi kita dan generasi muda kita untuk bisa menjaga keseimbangan gizi, kesehatan melalui makanan. Oleh karena itu, maka spirulina ini menjadi salah satu alternatif yang luar biasa karena lengkap sekali untuk kebutuhan kita sehari-hari. Siapapun
pada dasarnya perlu, hanya mungkin kondisi masing-masing bisa jadi menimbulkan ada healing crisis di awal. Saran kami, jangan berhenti, kurangi dulu dosisnya, lakukan penyesuaian, sampai akhirnya sudah bisa diterima sepenuhnya oleh tubuh dan bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Nah, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk para peserta semua. Luar biasa, malam hari ini kita belajar banyak, dan titip salam dari Pak Sugeng di India, yang minggu depan baru akan kembali ke Indonesia, ke Anda semua. Nanti bulan depan akan ada peluncuran buku dari Pak Sugeng. Nantikan ya, itu oleh-oleh dari India itu. Peluncuran buku dari Pak Sugeng. Nah, di bulan depan akan diinfokan Zoom-nya, dan sekaligus juga detail lebih jauh tentang proyek atau agenda atau visi misi yang lebih besar dari Upakara yang akan mulai diluncurkan pada tahun ke-81 kemerdekaan kita. Tahun depan 2026 kita mulai running dengan wajah visi dan misi yang baru. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak Salam Musa. Terima sejahtera. kasih, Pak Nugroho. Terima kasih, Bu Siva. Terima Sampai kasih. jumpa Selamat di pertemuan berikutnya. Malam semua. Terima kasih. Pak Musa. Terima kasih. Selamat malam, Pak Musa, Pak Nugroho, Terima Pak. kasih, Bu Widyas.